وقل رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Setelah menjelaskan bahwa yang mendapatkan manfaat baik dalam bentuk ilmu maupun taufik dari Al-Quran hanyalah orang-orang yang takwa, kemudian Allah menjelaskan sifat-sifat orang yang takwa itu. Ada 6 sifat yang menjadi tanda utama ketakwaan seseorang. Yang pertama adalah iman pada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina orang-orang yu'minuna yang beriman mereka bil ghaibi pada perkara yang gaib. Hakikat iman adalah percaya penuh pada semua yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga mengandung pengertian menurutnya anggota badan atau tunduknya anggota badan pada semua yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan. Gaib adalah segala sesuatu yang tidak dapat mereka saksikan, yang telah dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Masalah terpenting dalam keimanan atau akidah orang iman adalah iman kepada yang gaib, bukan iman pada sesuatu yang bisa disaksikan atau bisa dilihat. Karena iman pada sesuatu yang bisa dilihat atau bisa disaksikan itu enggak ada istimewanya. Antara orang iman dan orang kafir enggak ada bedanya dalam masalah ini. Orang kafir pun terhadap sesuatu yang bisa mereka lihat, sesuatu yang bisa mereka saksikan, ya percaya. Yang menjadi pembeda antara orang iman dan orang kafir adalah imannya orang iman pada perkara yang gaib. Orang iman percaya pada apapun yang telah dikabarkan oleh Allah dan Rasul. Mereka bisa menyaksikannya atau tidak. Mereka bisa paham dengan logika mereka atau tidak. Pokok Allah Rasul menghabarkan, mereka percaya. Masalah logika mereka sampai atau tidak, mereka bisa memahaminya atau tidak, itu urusan berikutnya. Yang penting Allah Rasul menghabarkan, mereka percaya dulu. Berbeda dengan orang-orang kafir, orang-orang ateis. Mereka mendustakan perkara-perkara yang gaib hanya karena akal mereka yang kurang, logika mereka yang rusak, tidak mampu memahaminya. Jadi karena menurut mereka nggak masuk logika, menurut mereka nggak masuk akal, mereka nggak percaya. Padahal kalau kabar dari Allah Rasul itu nggak masuk logika atau nggak bisa dipahami oleh logika, itu yang salah atau yang kurang adalah logikanya, bukan kabarnya yang salah. Jadi orang ateis, mereka tidak percaya dengan yang gaib yang dikabarkan oleh Allah Rasul. Alasannya gak masuk logika, gak masuk akal. Jadi cara berpikir yang salah. Seharusnya kalau percaya dengan adanya Allah Rasul, apapun yang dikabarkan oleh Allah Rasul, ya percaya. Karena apa? Apa yang dikabarkan oleh Allah Rasul itu pasti benar. Jadi tidak
percayanya orang kafir pada perkara gaib dan percayanya orang iman pada yang gaib, itu pembedanya di mana? Kesehatan akal yang diberikan oleh Allah. Kesehatan logika yang diberikan oleh Allah. Kalau orang kafir, logikanya rusak. Akalnya rusak. Sehingga akibat dari logika dan akal mereka yang rusak itu, sesuatu yang mereka nggak sampai ilmunya didustakan. Jadi mendustakan sesuatu karena ilmu mereka nggak sampai. Sedangkan orang iman oleh Allah diberi logika yang simpel, logika yang jelas. Apa itu? Pokoknya apapun yang dikabarkan oleh Allah Rasul itu mesti benar. Saya bisa memahami dengan logika saya atau tidak. Iman pada perkara gaib itu mencakup semua perkara gaib yang telah dikabarkan oleh Allah Rasul. Baik yang berkaitan dengan kisah-kisah yang telah lampau, seperti kisah-kisah umat terdahulu, ataupun kejadian-kejadian yang akan datang. Seperti kejadian-kejadian di akhir zaman yang telah dikabarkan oleh Allah Rasul dan belum terjadi sampai sekarang. Kalau kejadian akhir zaman yang pernah dikabarkan oleh Rasul dan sekarang sudah terjadi, sekarang kita percaya itu bukan lagi termasuk iman pada barang yang gaib. Tapi di sini kita mendapatkan bukti bahwa apa yang dulu disampaikan oleh Rasulullah SAW terbukti benar. Juga mencakup semua kejadian dan keadaan di akhirat yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Iman kepada yang gaib juga mencakup iman pada sifat-sifat Allah yang telah dikabarkan oleh Allah Rasul. Walaupun hakikat sifat itu seperti apa ya, yang sebenarnya sifat itu seperti apa, kita nggak tahu. Misalnya, kita percaya sepenuhnya bahwa Allah punya tangan, Allah punya wajah, dan seterusnya. Kenapa kita percaya itu? Karena Allah Rasul telah mengkhabarkannya. Kita percaya, walaupun kita nggak ngerti hakikat wajahnya Allah itu seperti apa, hakikat tangan Allah itu seperti apa. Nah, kita hanya paham Allah punya tangan, Allah punya wajah. Yang kita pahami dari firman Allah, sabda Rasul, seperti itu. Maka kita percaya itu. Kita percaya dengan sifat-sifat itu. Sifat-sifat itu tidak kita nafikan. Tidak kita artikan dengan arti yang lain. Misalnya, wajah Allah kita artikan dengan zatnya Allah. Tangan Allah kita artikan dengan kekuatan Allah. Enggak perlu. Kita percaya saja apa adanya. Wajah Allah ya wajah Allah. Tangan Allah ya tangan Allah. Tidak kita serupakan atau bahkan kita samakan dengan sifat-sifatnya makhluk. Kita tidak mengatakan wajah Allah seperti wajahnya manusia, tangan Allah seperti tangannya manusia. Tidak. Dan juga kita tidak perlu mengira-ngira seperti apa wajahnya Allah itu, seperti apa tangannya Allah itu. Enggak perlu. Kita cukup percaya apa adanya. Allah menghabarkan Allah punya tangan, Allah punya wajah. Demikian pula Rasul mengabarkan begitu. Ya sudah, kita percaya. Itu sifat yang pertama. Iman kepada perkara-perkara yang gaib. Sifat yang kedua adalah menegakkan sholat. Wa yuqimunas sholah. Dan menegakkan mereka as-sholata pada sholat. Perhatikan bagaimana firman Allah. Yuqimunas sholah. Menegakkan sholat. Bukan mengerjakan sholat atau menunaikan sholat. Ini menunjukkan bahwa mengerjakan sholat saja secara lahiriah nggak cukup. Ya. Melaksanakan sholat secara lahir itu nggak cukup. Yang dimaksud menegakkan sholat adalah menegakkan sholat secara lahir dan batin. Gimana? Lahiriahnya. Sholat itu dikerjakan secara sempurna. Rukun-rukunnya, wajibatnya,
syarat-syarat sahnya sholat semua dikerjakan dengan sempurna. Itu lahiriahnya. Kemudian batinnya, sholat itu dikerjakan dengan khusyuk. Apa artinya khusyuk itu? Khusyuk itu adalah tadallul. Tadallul itu merasa lemah, merasa tidak punya daya sama sekali, merasa butuh, merasa tidak bisa lepas dari penjagaannya Allah, merasa nggak bisa lepas dari pertolongan Allah, merasa nggak bisa lepas dari rizkinya Allah, merasa tidak bisa mencapai ridhonya Allah, nggak bisa mencapai surganya Allah, nggak bisa selamat dari neraka Allah kecuali kalau Allah menolong, kecuali dengan belas kasihannya Allah. Jadi ketika salat, hati kita sadar begitu, merasa begitu, sehingga selama salat pikiran kita fokus, tidak kemana-mana, nggak ke pasar, nggak ke sawah, nggak, pikiran kita fokus dan menghayati setiap gerakan-gerakan sholat dan bacaan-bacaannya. Semua dihayati. Ketika takbir dia mengucapkan Allahu Akbar, itu dia hayati bahwa dia sedang berdiri di hadapan Allah yang maha besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Sehingga nggak ada yang lebih penting baginya daripada meneruskan salatnya. Nggak ada yang lebih penting baginya daripada berpikir tentang salatnya. Ketika mengangkat tangan setinggi telinga atau setinggi pundak, apa yang dia hayati? Dia telah menyerahkan dirinya secara penuh kepada Allah. Dan seterusnya begitu. Salat seperti inilah yang bisa menjadi pencegah, jadi kendali dari perbuatan dosa atau maksiat. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari fahsya, dosa-dosa besar, wal munkar, dan semua dosa. Salat bisa jadi bentengnya, salat bisa jadi penghalangnya, salat bisa jadi remnya. Maka Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah SAW, mengatakan, man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar fala salatalah. Orang yang salatnya tidak bisa mencegah dia dari fahsya dan munkar, maka tidak ada salat baginya. Dia seperti enggak salat. Kenapa? Berarti salatnya enggak benar. Seharusnya kalau salatnya benar, bisa menjadi pencegah dari fahsya dan munkar. Dan salat seperti inilah yang ada pahalanya. Kalau orang salatnya gerambiang atau pikirannya sama sekali enggak di salatnya, nah ini ada pahalanya. Jadi seberapa besar pahala yang kita dapat dari salat, seberapa banyak pahala yang kita dapat dari salat, itu ditentukan dari seberapa banyak kita sadar, kita ingat pada salat kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda, innal abda la yusallis salata la yuktabu lahu nisfuha. Sesungguhnya ada seorang hamba, dia mengerjakan salat, dia enggak dapat pahala separuhnya. Bahkan wala thuluthuha, ada yang enggak dapat sepertiganya. Bahkan wala rubu'uha, ada yang seperempatnya pun enggak dapat. Wala khumusuha, ada yang seperlimanya pun enggak dapat. Wala sudusuha, ada yang seperenamnya pun enggak dapat. Wala usruha, ada yang sepersepuluhnya pun enggak dapat. Kenapa itu? Tergantung kekhusyuan dia pada saat salat. Khusyuknya sedikit, pahalanya sedikit. Khusyuknya cuma 1%, yaitu pahalanya 1% itu. Beliau juga bersabda, ma yuktabu lil abdi min salatihi illa ma aqil. Tidaklah ditulis pahala dari salatnya hamba kecuali yang dia sadar. Jadi kalau dia gerak, baca apa dari salat, enggak dia sadari, itu hanya terucap karena refleks tok, bukan karena kesadarannya, tidak ada pahalanya. Enggak ditulis pahalanya. Kemudian yang dimaksud menegakkan salat dalam lafaz wa yuqimunas shalah, itu tidak hanya salat wajib saja. Karena lafaz as-shalah di situ ada alnya yang menunjukkan makna seluruhnya, makna umum, makna semuanya, semua salat. Berarti yang dimaksud adalah semua salat, baik salat wajib ataupun salat sunnah. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga adalah meninfakkan sebagian harta.
wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma dan sebagian dari apa-apa, maksudnya harta, razaqnahum yang telah memberi kami Allah kepada mereka, yunfiquna menginfakkan mereka, dan mereka menginfakkan sebagian harta yang aku berikan kepada mereka. Huruf min dalam lafaz wa mimma razaqnahum yunfiqun itu menunjukkan makna sebagian. Menunjukkan makna sebagian. Sebagian harta yang aku berikan kepada mereka. Ini mengingatkan kepada kita bahwa dalam masalah infak, Allah tidak menuntut kita untuk menginfakkan sebagian besar harta kita atau seluruh harta kita. Itu tidak. Infak yang dituntut oleh Allah itu hanya sebagian kecil dari harta kita. Hanya 2,5%, hanya 5%, atau 10%, atau sisa-sisa dari kebutuhan kita. Itu saja yang diperintahkan, dituntut untuk dikeluarkan sebagai infak kita. Jadi Allah hanya menuntut kita untuk mengeluarkan sebagian kecil saja dari harta kita untuk infak. Sehingga kita nggak perlu khawatir, ya, nggak perlu merasa berat. Sebab apa? Walaupun kita mengeluarkan harta untuk infak, nggak sampai kok infak yang kita keluarkan itu terus mengganggu kebutuhan kita, itu enggak. Kebutuhan kita masih bisa terpenuhi. Keluarga kita masih bisa tercukupi. Kalau hanya mengeluarkan zakat 2,5%, 50%, paling ke 5%, gede-gedenya 10%. Infak sedikit untuk tetangga, infak sedikit untuk kerabat, nggak akan mengganggu. Bahkan terkadang kita masih bisa bersenang-senang melebihi kebutuhan utama kita. Kita masih bisa piknik, masih bisa rihlah, masih bisa mengikuti hobi kita, masih. Karena sebenarnya yang diminta itu hanya sedikit saja. Tapi yang sedikit itu kalau kita kerjakan, yang sedikit itu kalau kita keluarkan, kita dapat untungnya, dapat manfaatnya, dapat pahalanya. Apa keuntungan yang kita dapat dari infak itu? Di dunia, dengan infak, sedekah kepada orang-orang yang butuh, kepada orang-orang yang kekurangan, apalagi itu saudara-saudara kita, kita akan mendapatkan cinta dari mereka. Saudara, tetangga, orang-orang fakir akan respek kepada kita. Karena apa? Mereka merasa telah kita bantu. Di akhiratnya, kalau infak itu karena Allah, jelas pahalanya. Keuntungan yang kita menginfakkan sebagian kecil dari harta kita. Orang yang di sekitar kita juga merasakan manfaatnya. Ada orang-orang kaya, manfaatnya ada orang-orang agnia di lingkungan mereka. Jadi sama-sama mendapatkan manfaat. Padahal yang kita keluarkan itu hanya sedikit saja, nggak sampai mengganggu kebutuhan kita. Manfaatnya besar. Kemudian lafaz razaqnahum yang kami berikan kepada mereka. Kalau orang Jawa biasanya menerjemahkannya double. Yang memberi rizki kami pada mereka. Rizki itu ya pemberian. Yang memberikan kami pada mereka. Lafaz ini juga jadi pengingat bagi kita bahwa harta yang sampai pada kita, harta yang kita miliki, kekayaan kita, itu hakikatnya adalah pemberian Allah semata. Bukan karena kerja keras kita, bukan karena kepandaian kita dalam usaha, bukan karena ketekunan kita dalam usaha, bukan. Itu semata-mata bagian dari Allah. Semata-mata pemberian dari Allah. Kalau Allah nggak bagi, nggak mengkodar kita jadi orang kaya, sekeras apapun usaha kita tetap nggak akan kaya. Sepandai apapun kita berusaha, kita tetap nggak akan kaya. Jadi kekayaan itu murni pemberian dari Allah. Maka
Karena Allah telah memberi kita rizki yang lebih banyak daripada kebanyakan orang. Kita diperintahkan untuk bersyukur. Cara syukurnya gimana? Keluarkanlah sebagian kecil dari harta kita untuk infak, untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu. Kita yang biasa tidur di tempat enak, ya ingatlah saudara-saudara kita yang tidak punya tempat istirahat yang layak. Kita yang biasa kemana-mana pakai kendaraan bagus, ingatlah saudara-saudara yang kendaraan saja tidak punya. Kita yang setiap hari makan enak, coba bayangkan. Masa kita tega toh dengan misalnya tetangga kita yang nggak pernah makan enak. Kita istilahnya misalnya makan daging itu sampai bosen. Dan terus tetangganya itu makan daging itu nunggu dapat bagian daging kurban. Kayak gitu diingat toh. Sebagai bentuk syukur kita, Allah memberi kelebihan kekayaan daripada orang lain. Kemudian kita perhatikan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menginfakkan sebagian harta yang aku berikan kepada mereka. Dalam ayat ini tidak disebutkan batasan kemana kita keluarkan infak itu. Ini menunjukkan bahwa lapangan infak itu sangat luas dan banyak. Sangat luas dan banyak. Intinya, semua jalan kebaikan yang membutuhkan infak atau biaya adalah lapangan infak yang disyariatkan. Entah itu menafkahi keluarga, menafkahi orang tua, menafkahi anak, menafkahi saudara yang nggak mampu, sedekah kepada tetangga yang nggak mampu, apalagi infak-infak lain misalnya untuk pembangunan masjid, wakaf, infak untuk membiayai orang yang cari ilmu dan seterusnya. Itu semua termasuk infak-infak yang disyariatkan. Jalannya banyak. Nah, jadi nggak usah bingung. Aku duit oke ya tak infak ya apa? Jalannya sedekah itu banyak. Kemudian kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, salat sering kali disebut bersama dengan zakat atau infak. Ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada apa toh? Kok selalu salat gandengannya zakat, salat gandengannya infak? Karena salat itu adalah ibadah utama yang menjaga hubungan kita dengan Allah. Sedangkan infak adalah ibadah maliyah yang menjaga atau memperbaiki hubungan kita dengan sesama hamba. Jadi kalau kita diperintah untuk ibadah secara murni, kita diperintah untuk menegakkan tauhid, maka simbol utamanya tauhid itu apa? Salat itu. Syiar utamanya tauhid itu adalah apa? Salat itu. Kemudian kalau kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama hamba, berbuat baik sesama makhluk, maka yang menjadi ciri-ciri atau tanda-tanda atau simbol kebaikan kita kepada sesama hamba itu adalah apa? Nah, infak itu. Karena biasanya kebaikan yang paling ditunggu, kebaikan yang paling dirasakan oleh orang-orang yang nggak mampu itu ya uluran tangan kita itu. Kemudian sifat yang keempat,